Nama saya Abdullah Suwarno. Dan baptis saya Abdullah. Penguatan saya Abdullah. Abdullah itu adalah orang suci. Di dalam ensiklopedia orang suci itu ada. Dan itu anak saya yang menyarankan kepada saya. Pada saat itu saya dibaptis oleh Romo Suryo di Leco. Mengenai kalau ini dikatakan mukjizat, juga mukjizat, tapi kalau dikatakan bahwa ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan, juga dengan istri saya tercinta, Ibu Ratna Dharmasuti yang anggota di sini, itu juga masih ada. Jadi ada satu cerita, kira-kira setengah bulan yang lalu, anak saya yang bertugas di area Mandiri Cirebon, Bank Mandiri Cirebon sebagai pimpinan di sana, itu mendapatkan informasi bahwa dia akan ditugaskan ke Dili sebagai perwakilan Bank Mandiri di sana. Jadi Dili itu Timor Leste, ya Timor Leste. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan, anak saya si Ageng yang tertua di Jogja, tapi kerjanya di Palembang ya, masuk ke hutan, seminggu libur, seminggu kerja, yang selama ini agak dekat dengan kami karena Jogja ya, itu cerita, Pak, nun sewu, saya mohon maaf. Menurut kami berdua bahwa untuk kemajuan anak-anak ke depan, itu saya berdua dengan anak-anak itu harus pindah ke Jakarta lagi demi karirnya dia juga. Saya sudah madeg ya, saya sopo sing nunggone aku itu. Yang satu di Dili, yang satu ke Jakarta. Ya saya akhirnya nun sewu memperkuat doa. Kalau kira-kira biasanya dengan speed 50 km, ini saya speednya 100 km per jam, seperti itu. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Bunda Maria dan lain sebagainya. Terus kemudian saya berkomunikasi dengan mendiang istri saya, karena menurut Katolik, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan ini menjadi perantara doa. Diskusi, bukan diskusi ya, walaupun satu arah. Mah, piye kesehatanku ya, saya tua, saya mempunyai perasaan takut, tapi anak-anak itu kok demi masa depannya saya tidak bisa melarang, itu pasti. Karena dulu sudah jadi komitmen kami dengan istri saya, pokoknya kalau untuk karir anak mau kemana aja kita dukung. Belum memikir nek suatu saat kita tua dan sendiri itu belum terpikir. Ya udah, kemudian saya diskusi terus, berdoa terus. Pada malam tahun baru itu ternyata penentuan anak saya yang mandiri itu mau kemana itu ditentukan, tapi dia sudah yakin kalau ke Timor Leste. Dia sudah mulai belajar bahasa Portugal dan lain sebagainya. Ya, dia semakin semangat karena gajinya dolar. Saya semakin deg-degan. Walaupun teman-teman yang saya ajak bicara itu ngomongnya lah salah ya orang rabi meneh. Itu salah kok orang rabi meneh. Tapi saya sudah sepakat sudah berjanji bahwa kita hidup sendiri sampai nanti Tuhan memanggil. Pada malam tahun baru, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang anaknya di bank ya. Kalau menjelang 1 Januari itu pasti pulangnya malam. Karena dia harus menyelesaikan, apalagi penjagaan di bank dulu ya, Mandiri juga kan. Nah itu pulangnya malam. Menjelang jam 12 kita sudah siap untuk tahun baru di Cirebon. Ya pertimbangannya tahun baru terakhir di Cirebon gitu ya. Dia datang menjelang tahun baru itu kira-kira kurang setengah jam. Saya mau nangis. Dia turun dari mobil, itu langsung marani saya, memeluk sambil menangis. Pak, doa Pak pasti dikabulkan. Saya di Semarang. Puji Tuhan.
Puji Tuhan dia di Semarang. Jadi saya semakin meyakini bahwa Tuhan akan mengabulkan kita sepanjang kita benar-benar memintanya. Non sewu, saya terharu betul. Jadi mulai hari Senin kemarin dia sudah sertijab di Semarang, puji Tuhan. Puji Tuhan dia sudah sertijab di Semarang. Dan dia mengatakan, Pak, tak toto dulu rumahnya, Papa nanti datang kalau sudah nggak repot. Oke, terima kasih. Jadi itulah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang saya ceritakan pada Ibu tadi. Dan ini mudah-mudahan menjadi satu penguat juga bahwa apapun kalau kita meminta dan itu masih ada spelling ya, ada spell. Tapi kalau sudah Tuhan punya kehendak lain, ya pasti itu yang terjadi karena rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana manusia. Itu rencana Tuhan menjadi lebih baik dari rencana manusia. Perlu saya informasikan, mungkin kita ini sudah lansia semua ya. Saya sudah 75. Ya, kalau dikatakan masih gagah masih, tapi dengkulnya sudah. Dan kemarin kebetulan mendapatkan informasi dari ini sekaligus di Dokter Un Kandang Sapi. Saya ya aneh ya, wong loro digone kandang sapi gitu ya. Wong loro digone kandang sapi. Kemudian saya berkonsultasi dan sebetulnya harusnya ke dokter ortopedi. Tetapi saya baca di Solo Pos ada penemuan baru bahwa itu bisa disembuhkan dengan mematikan saraf-saraf sakit. Nah, saya diskusi dengan salah satu dokter, Dokter Hadian, mungkin ada yang kenal. Ngobrol-ngobrol dengan beliau dan beliau, saya minta rujukannya ke Bu Ana karena BPJS-nya supaya berjalan ke sana dengan Dokter Hadian dan diskusi akhirnya dokter dengan anak saya yang baru nih yang dari Jogja. Jangan itu dulu. Itu karena mematikan saraf itu nanti barangnya yang gesekan itu akan terus menerus tapi nggak terasa sakit, itu berbahaya. Dokternya sendiri berbicara seperti itu. Terus akhirnya mungkin Bu Ana tahu, saya disuntik sekretomi itu ya. Untuk itu adalah untuk menumbuhkan tulang muda. Jadi memancing itu bayar sendiri kalau itu. Kemudian di antara itu dikasih BPJS olinya itu sampai 5 kali BPJS-nya. Nah ini saya baru 2 kali suntik sudah bisa berjalan agak gagah gitu ya. Biasanya bawa teken ya saya. Biasanya bawa teken. Jadi itu sekedar informasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian karena kita ini mungkin kalau kumpul sing direbuk obat. Atur nuwun. Terima kasih. Monggo. Terima kasih buat Pak Dula sudah menguatkan enggak? Menguatkan sekali ya ternyata di antara ketakutan dan kepasrahan Tuhan mendengar apa yang didoakan, yang dirasakan oleh Pak Dula. Tuhan menjawab semuanya. Jadi kita jangan pernah ragu untuk berdoa di antara kita ketakutan pun. Ya Pak Dula ya, mungkin Pak Dula kan takut ya. Aduh aku gimana ya sendirian ini kakiku sakit semua. Ternyata Tuhan punya rencana yang tidak apa-apa. Semangat ya Pak Dula, dan mungkin Tuhan juga punya rencana kenapa jemputnya di mana Bu? Di rumah. Ini Karena supaya ya. aku mau cek Pak Dula gimana sih responnya. Ternyata responnya sangat positif, berserah pada Tuhan. Deketnya Mangkunegaran. Ya sudah, memang harus jalan ini jalan ini. Ternyata Tuhan memberikan jalan yang terbaik ya Pak Dula ya. Puji Tuhan. Semoga ini menguatkan kita di tahun yang baru 2026. Semangat selalu ibu-ibu dan bapak-bapak, kita akan selalu berbagi berkat, berbagi kasih, berbagi pengalaman, berbagi ilmu semua. Kita akan kumpul di sini seperti yang tadi Romo Yosef ngomong ya Mo ya. Jangan biarkan ada PD cinta kasih yang lain yang akan timbul ya Romo ya. Jangan pernah padam. Mulai dari kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Jangan lupa foto bersama tradisi kita.